warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas, kemarin kita sudah membahas mengenai leadership, managerialship, gitu ya, teamwork, dan apa namanya, dan teman-teman sudah tahu karena teman kemarin sudah menyampaikan juga ya beberapa contohnya gitu, dan bagaimana bisa gimana sih menanamkan nilai leadership di diri kita gitu ya. Kita sudah belajar mengenai hal tersebut. Nah, hari ini kita akan fokus kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sebetulnya sih kalau setiap perusahaan itu pasti punya values ya, corporate value yang memang menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut ya, institusi tersebut. Nah, Kementerian Keuangan kebetulan juga punya 5 values. Mungkin kalau teman-teman tahu juga BUMN sekarang menerapkan values yang namanya akhlak gitu ya. Nah, itu juga salah satu apa namanya cara untuk menanamkan karakter kepada pegawainya. Ada yang tahu nilai-nilai Kemenq apa saja? Integritas. Oke. Profesionalisme. Profesionalisme. Oke. Sinergi, Bu. Sinergi. Kesempurnaan, Bu. Kesempurnaan. Oke, ya, udah tahu ya, tapi nggak cuma sekedar dihafal ya, tapi harus diimplementasikan gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mungkin masuk ke materi dulu. Nah, oke. Oke, nah nilai atau kita tahunya dalam bahasa Inggrisnya value gitu ya, itu adalah keyakinan gitu ya, keyakinan. Jadi yang berkaitan dengan benar salah, yang berkaitan dengan baik atau buruk, dan juga mana yang diinginkan dan tidak diinginkan. Jadi di sini Rokih itu ada 3 jenis keyakinan gitu ya, atau belief atau nilai gitu ya. Belief yang sikapnya deskriptif gitu, mana yang benar, mana yang salah, yang sifatnya evaluatif, mana yang baik dan mana yang buruk, yang sifatnya preskriptif atau proskriptif itu adalah yang menentukan tindakan akhir yang diinginkan gitu. Jadi nilai itu adalah suatu keyakinan yang mendasari manusia untuk bertindak sesuai dengan preferensi gitu. Jadi di sini juga Squart and Pliski itu juga mendefinisikan nilai itu sebagai konsep dari keyakinan, konsep of belief, pertain to desirable and states of behavior, and transcends specific situation, get selection or evaluation of behavior and event, dan are ordered by relative importance. Jadi nilai itu merupakan suatu konsep gitu ya, konsep ide mengenai suatu hal yang menjadi suatu yang hal umum gitu ya. Jadi dari konsep itu kita jadi bisa tahu mana yang memang nilai itu yang dianggap nantinya memang seharusnya gitu ya, seharusnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi memang apa sih sebenarnya yang diharapkan dari suatu institusi atau perusahaan dari pegawainya gitu ya. Nah, itu makanya harus didefinisikan nilainya apa gitu. Tujuannya apa sih perusahaan itu? Oh, punya tujuan tertentu. Lalu mendefinisikan nilainya gitu. Nilai apa sih yang diharapkan untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Nah, tadi teman-teman sudah menyebutkan, jadi memang nilai-nilai Kemenq ini ada dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 312 tahun 2011 gitu ya. Ada 5 nilai, tujuannya untuk mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan yang akan menjadi dasar dan fondasi bagi Kemenq dan pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap. Jadi 5 itu integritas, tadi sudah disebutkan, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, dalam nilai integritas sendiri itu jadi
definisinya ya, berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, dan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Di situ ada 2 hal yang menjadi fokus, yaitu bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya. Yang kedua, menjaga martabat dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Jadi kalau untuk jujur ya kita harus menyampaikan suatu kebenaran meskipun nggak populer gitu ya. Menyampaikan hal yang berdasarkan fakta. Bertindak sesuai aturan meskipun tidak diawasi. Jadi meskipun nggak ada yang tahu, kita tetap bertindak sesuai dengan aturan. Terbuka setiap masukan dan koreksi perbaikan, memegang teguh dan amanah yang diberikan. Jadi ini konsep integritas untuk butir yang pertama. Yang kedua, jadi terkait dengan martabat, itu tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, transparan dalam tindakan dan pengambilan keputusan, tidak melakukan pertemuan informal dengan pihak yang patut diduga mempunyai kepentingan, menjunjung tinggi kode etik dan profesi, tidak kompromistis atau mengkondisikan keadaan untuk memperoleh keuntungan. Oke, itu integritas ya. Intinya adalah jujur, tulus, dan dapat dipercaya gitu ya. 3 hal itu yang harus menjadi pedoman untuk kita bisa menjadi pegawai Kemenkyu ya. Kita harus jujur, tulus, dan dapat dipercaya gitu. Ya diharapkan seperti itu. Bentar. Oke. Nah, sebelum ke sana mungkin kita lihat dulu video. Nanti kalau nggak ada suaranya saya diinfo ya. Kita telah melaksanakan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dalam satu dasawarsa ini. Dan ini telah membawa berbagai perubahan yang positif bagi kinerja Kementerian Keuangan. Namun kita tidak boleh berpuas diri, karena kita mampu untuk terus memperbaiki diri, tidak hanya baik untuk kita di Kementerian Keuangan, namun juga untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Reformasi adalah perubahan di dalam pola berpikir kita. Bagaimana kita mengubah tingkah laku kita. Bagaimana kita memantapkan nilai-nilai di Kementerian Keuangan. Termasuk di dalamnya yang paling penting dalam pesan saat ini adalah efisiensi birokrasi. Efisiensi birokrasi salah satu quick wins kita di dalam program reformasi. Saya telah mengeluarkan instruksi Menteri Keuangan untuk mencanangkan gerakan efisiensi di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya ingin melakukan ini agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat bekerja dengan baik, memiliki keseimbangan work-life balance, namun juga tetap mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Kita semua sebagai pengelola keuangan negara harus menjadi contoh di dalam mengimplementasikan efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan atau keuangan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Belanja operasional. Kita mengetahui bahwa Kementerian Keuangan sama dengan kementerian yang lain. Tentu untuk bisa bekerja, kita memerlukan anggaran operasional. Namun saya tahu bahwa di dalam belanja operasional banyak sekali efisiensi yang bisa kita lakukan. Misalnya, Anda melakukan pembatasan perjalanan dinas dengan menggunakan teknologi lebih banyak. Rapat bersama bisa dilakukan antar daerah dan pusat tanpa harus melakukan perjalanan dinas, tapi menggunakan teknologi. Pembatasan rapat di dalam kantor, dan pembatasan untuk bahkan hal kecil namun penting, kudapan dan makan siang. Pembatasan pemberian honorarium tim kerja dan narasumber. Penggunaan air, listrik, telepon, ATK, internet, semuanya nampaknya kecil namun itu menunjukkan suatu upaya efisiensi yang luar biasa di dalam penggunaan barang dan jasa di Kementerian Keuangan. Kita mempunyai value di Kementerian Keuangan yaitu ingin menuju kesempurnaan.
Tidak ada yang sempurna tanpa kita melakukan yang kecil namun baik. Oleh karena itu saya ingin seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mensukseskan gerakan efisiensi masing-masing unit. Hal kecil, matikan listrik atau matikan lampu apabila tidak digunakan. Saling mengingatkan di dalam menggunakan air. Bagaimana kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting, termasuk rapat-rapat dibuat dengan agenda yang jelas, dengan waktu yang jelas, dengan output yang jelas, sehingga Anda tidak terus-menerus di dalam ruangan rapat yang bahkan tidak memberikan hasil yang jelas bagi Kementerian Keuangan. Perubahan ini merupakan perubahan budaya dan nilai. Tidak akan mungkin terjadi apabila hanya disampaikan melalui instruksi semacam ini. Dia hanya akan bisa jalan apabila kita semua, Anda semua, saya, kita semua ikut berkontribusi dengan mengubah sikap kita, mengubah cara berpikir kita, saling mengingatkan. Saya ingin memberikan contoh yang sangat mudah untuk Anda sekalian. Sekarang ini, apabila Kementerian Keuangan melakukan 10% saja penghematan untuk anggaran operasional, 10% saja anggaran operasional kita hemat. Itu nilainya 126.666 siswa SD yang bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Nilainya adalah sama dengan 2.820 rehabilitasi ruang kelas. Coba kita bayangkan dengan yang kita anggap kecil dan sepele, namun dia merupakan arti yang luar biasa bagi rakyat kita. Uang yang ada tidak kita boroskan untuk membayar perjalanan dinas yang tidak diperlukan, atau membayar listrik, membayar air, membayar ATK yang mungkin bisa kita hemat tanpa kita mengurangi produktivitas kita, tanpa mengurangi kinerja kita. Namun kita bisa hemat karena kita menggunakannya secara tepat. Maka dana itu akan sangat berguna bagi rakyat kita. Ini komitmen yang saya ingin tularkan, saya ingin tumbuhkan bagi seluruh birokrasi di Kementerian Keuangan. Jadilah panutan, jadilah contoh, jadilah birokrat yang kredibel, profesional, dan menjadi role model bagi bangsa Indonesia. Insya Allah kita akan membangun Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Terima kasih. Nah, selanjutnya tadi jadi sebetulnya bentuk efisiensi itu adalah bentuk salah satu nilai integriti ya, bahwa kita harus menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan secara bijak gitu ya, tidak boleh boros gitu ya, karena dari anggaran yang sudah didapatkan sebetulnya bisa digunakan untuk hal lain yang sifatnya lebih produktif gitu ya. Nanti teman-teman mungkin akan menghadapi situasi yang bermacam-macam ya ketika masuk ke kementerian atau lembaga gitu ya. Ada yang boros, ada yang hemat gitu ya. Jadi kalau saya kebetulan memang selalu diingetin punya satu grup yang kebetulan itu teman-teman saya bukan dari PNS gitu ya, teman-teman kuliah yang memang kerja di sektor swasta. Nah di situ sebetulnya menjadi salah satu pemicu buat saya atau pengingat gitu ya, karena mereka tuh selalu mengeluhkan soal pajak. Ibaratnya mereka tuh setiap tahun tuh sudah bekerja keras dan harus dipotong pajak yang cukup besar gitu ya. Nah dari situ saya bisa melihat bahwa pajak itu harus digunakan secara bijak juga nih oleh pemerintah supaya bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Jadi ya hal semacam itu mestinya nanti menjadi salah satu hal yang bisa menjadi teman-teman pertimbangkan ketika memang nantinya menjadi ASN. Yang kedua itu terkait profesionalisme.
Jadi kita harus bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. Ada dua hal, yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian luas. Yang kedua, bekerja dengan hati, gitu ya. Jadi kita harus punya kompetensi, kita harus bekerja sesuai dengan profesi atau jabatan kita, bekerja secara efektif dan efisien dan orientasi pada hasil, gitu ya. Jadi hasilnya harus maksimal, gitu ya. Lalu kita harus bekerja dengan hati, kita terbuka atas masukan, kita antusias, punya semangat kerja tinggi, dan mempunyai pemikiran yang positif dan tulus dalam bekerja. Itu profesionalisme. Lalu kita lanjut yang ketiga, sinergi. Teman-teman udah tahu bahwa di sini ada unsur teamwork ya, gitu. Jadi membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya bermanfaat dan berkualitas. Ada dua, yaitu memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati. Yang kedua, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai hasil terbaik. Kita juga harus menghargai masukan, pendapat, dan gagasan dari orang lain, lalu mengidentifikasi masalah dengan jelas, berkoordinasi, melaksanakan pelaksanaannya gitu ya, itu sinergi. Jadi udah ada 3 nilai tadi, integritas, profesionalisme, sinergi. Lalu kita masuk yang keempat, yaitu pelayanan. Teman-teman pasti udah tahu ya, memberi pelayanan yang bisa memberikan dengan hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Ada dua, melayani berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan dan bersikap proaktif dan cepat. Jadi teman-teman ketika misalkan ada ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya ditanyakan oleh stakeholder-nya gitu atau customer atau yang membutuhkan layanan kita itu bisa dengan meresponnya gitu ya, itu masuk dalam hal pelayanan. Jadi kita harus ramah, peduli gitu ya, lalu melaksanakan pelayanan melebihi harapan atau beyond expectation atau going extra miles, jadi nggak cuma sekedar melaksanakan apa yang lalu siap melayani dengan standar layanan karena ada standarnya, lalu mengarahkan ke yang kompeten kalau kita memang nggak paham ya gitu. Lalu yang itu kita inisiatif untuk menggali kebutuhan layanan, memberikan pelayanan sekatan dan permasalahan. Masuk yang ke terakhir yaitu kesempurnaan. Kesempurnaan ini sebenarnya bentuk dari continuous improvement gitu ya. Bagaimana kita terus melakukan perbaikan supaya selalu menjadi yang terbaik gitu ya, selalu baik lagi, baik lagi, baik lagi. Apa sih yang kurang terus diperbaiki gitu ya. Jadi melakukan perbaikan terus-menerus dan mengembangkan inovasi dan kreativitas. Jadi ketika teman-teman dalam bekerja, kok cara kerja kayak gini nggak efektif ya, gimana yang efektif? Cari ide, cari kreativitas, kalau bisa dilaksanakan, oh ternyata bisa dengan cara begini, ajukan kepada atasan, sepertinya bisa ya dikerjakan dengan cara seperti ini nih Bu atau Pak gitu ya. Bila misalnya idenya baik, pasti akan dorong ya, akan dibantu juga untuk bisa diimplementasikan secara bersama. Jadi di sini kita harus mengevaluasi hasil kerja kita, lalu kita mengidentifikasi atau enggak, dan juga kita terhadap usulan perbaikan. Lalu kita juga melakukan terobosan untuk bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik, berani mengumumkan gagasan atau pendapat positif, dan mengembangkan ide, pemikiran, dan cara baru. Seperti di Kemenq itu punya namanya inisiatif strategis dalam program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kemenq. Sepertinya saya pernah jelaskan sekilas sebelumnya, di situ ada beberapa inisiatif ya. New Think of Working, optimalisasi data, layanan digital queue, lalu office automation, organisasi SDM, gitu, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk apa sih? Cara kerja Kemenq nih gitu ya, supaya lebih baik lagi. Di New Thinking of Working kita punya gitu ya, yang tidak cuma berorientasi pada pekerjaan tapi juga kepada orangnya gitu ya, gimana supaya work life balance gitu ya. Sekarang misalkan ada inisiatif di New Thinking of Working ini namanya satellite office, jadi kita tuh bisa bekerja dari kantor terdekat gitu ya, nggak perlu ke kantor utama kita. Jadi kerja dari situ aja cukup, nanti kita absen gitu ya dan kita terdata di situ gitu, itu bisa. Jadi di situ
tujuannya untuk apa, supaya sebenarnya kan tujuannya apa sih orang kerja? Oh, supaya dia berkinerja, yang dihasilkan. Caranya gimana sih? Dia boleh kerja dari mana aja sebenarnya, dari rumah pun sebenarnya boleh. Cuman memang ada beberapa orang yang mengalami kendala, dia tidak bisa kerja di rumah karena misalnya sinyalnya nggak terlalu bagus atau terlalu rame di rumahnya gitu ya. Akhirnya disediakan namanya satellite office. Dia bisa kerja dari tempat terdekat. Pasti kan kalau kantor itu udah difasilitasi dengan WiFi gitu ya, yang cukup mumpuni gitu ya, dan juga ruangan memang kondusif untuk bekerja gitu. Nah, itu salah satu inisiatif yang dilakukan dan ada banyak lagi inisiatif yang terus dilakukan di Kemenkyu. Kita sudah nggak lagi pakai tanda tangan manual, mungkin masih ada sebagian tapi udah jarang. Untuk SK-SK masih, tapi untuk persuratan kita udah pakai digital signature, udah pakai aplikasi untuk proses persuratannya gitu ya. Jadi udah sangat ini banget perubahannya ya dibandingkan sama sebelumnya. Nah ini itulah Kemenkyu selalu bagaimana supaya terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Ini di kesempurnaan. Nah, ini mungkin cerita tentang transformasi digital Kemenkyu. Kita lihat sebentar videonya. Transformasi digital adalah tantangan bagi setiap organisasi saat ini. Teknologi digital telah mendorong terjadinya disrupsi proses bisnis, mengubah pola kolaborasi, serta mengubah ekspektasi kita terhadap segala jenis layanan dan aktivitas sehari-hari. Pilihan kita adalah beradaptasi atau tergilas oleh perubahan zaman. Sebagai sebuah organisasi yang agile, Kementerian Keuangan telah secara kontinu melakukan proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sejak 2002. Perjalanan reformasi di Kementerian Keuangan saat ini telah memasuki tahap kelima, yaitu tahap transformasi digital. Dalam tahap ini, telah ditetapkan 15 inisiatif strategis transformasi digital sebagai alat strategis untuk membawa Kemenkyu ke era modern pelayanan publik yang berbasis teknologi. Tantangan utama institusi publik di era digital adalah merekonstruksi kembali cara kita bekerja agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna layanan. Transformasi digital bukan hanya sekedar membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, tapi juga mengubah budaya kerja, reskilling SDM dan reshaping proses bisnis, serta membangun mindset yang fokus pada user experience dan terbuka terhadap feedback. Transformasi digital di Kementerian Keuangan merupakan proses jangka panjang yang difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan klien internal yang ekspektasinya sudah sangat berubah, yaitu para pegawai Kemenkyu yang hampir 70%-nya merupakan golongan milenial yang sudah digital native, serta masyarakat dan stakeholder yang dalam aktivitas sehari-hari makin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi. Melalui transformasi digital, Kemenkyu mulai membangun ekosistem kerja digital. Beberapa contoh inisiatif yang terkait dengan kebutuhan internal antara lain, pertama, Activity-Based Workplace atau ABW. ABW merupakan konsep ruang kerja di mana setiap pegawai tidak mendapatkan alokasi workstation secara khusus dan pegawai dapat memilih area kerja yang paling sesuai bagi aktivitas mereka di saat tertentu. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong budaya kolaboratif, menghilangkan silo dan budaya organisasi hierarki, mendorong inovasi dan pertukaran ide, serta mengefisienkan penggunaan space dan fasilitas kantor.
Kedua, Flexible Working Space atau FWS. FWS merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja, namun tetap dengan pengukuran kinerja yang kredibel. Tujuannya adalah membangun trust antara organisasi dengan pegawai, meningkatkan kesehatan mental dan fisik pegawai, serta kebutuhan akan work-life balance, serta mengempower pegawai untuk melakukan self-regulate terhadap diri mereka sendiri dalam mendeliver pekerjaannya. Ketiga, eKemenQ atau Office Automation Kemenq, yaitu sistem digitalisasi kegiatan organisasi seperti kepegawaian dan komunikasi seperti persuratan, email, chatting, dan video conference yang berbasis digital. Saat pandemi COVID-19, Kemenq menambahkan fitur presensi online dengan geotagging, pelaporan tugas harian dan pengukuran beban kerja melalui fitur My Task, serta piloting fitur kolaborasi. Kemenq mengubah pola sistem pendidikan dan pelatihan dengan membangun Kemenq Learning Center generasi 2 yang berbasis online. Bu Andin, tampilannya Bentar. Enggak, ini ku udah mau mati, apa namanya, Zoom-ku. Nanti masuk lagi ke room ini aja ya, kita ini lagi ya. Oh, optimize video clip. Oke, siap-siap. Bentar ya Mas ya, aku ulang ya yang video tadi. Kayaknya nanti masuk lagi ke room ini aja ya, nanti ini lagi. Soalnya lagi habis, belum diperpanjang lagi, harusnya diperpanjang lagi sih. Oke, end dulu ya, nanti masuk lagi ya ke room yang sama. Baik, Bu. Tadi kayaknya udah separuh ya, saya terusin aja ya. Dan terbuka terhadap feedback. Transformasi Kementerian Keuangan merupakan proses jangka panjang yang difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan klien internal yang ekspektasinya sudah sangat berubah, yaitu Kemenq yang hampir 70%-nya merupakan golongan milenial yang sudah digital native, serta masyarakat dan stakeholder yang dalam aktivitas sehari-hari makin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi. Melalui transformasi digital, Kemun ekosistem kerja digital. Beberapa contoh inisiatif yang terkait dengan kebutuhan internal antara lain, pertama, Activity Based Workplace atau ABW. ABW merupakan kerja di mana setiap pegawai tidak mendapatkan alokasi workstation secara khusus dan pegawai dapat memilih area kerja yang paling sesuai bagi aktivitas mereka di saat tertentu. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong budaya kolaboratif, menghilangkan silo dan budaya organisasi hierarki, mendorong inovasi dan pertukaran ide, serta mengefisienkan penggunaan space dan fasilitas kantor. Kedua, Flexible Working Space atau FWS. FWS merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja, namun tetap dengan pengukuran kinerja yang kredibel. Tujuannya adalah membangun trust antara organisasi dengan pegawai, meningkatkan kesehatan mental dan fisik pegawai, serta kebutuhan akan work-life balance, serta mengempower pegawai untuk melakukan self-regulate terhadap diri mereka sendiri dalam mendeliver pekerjaannya. Ketiga, eKemenQ atau Office Automation Kemenq, yaitu sistem digitalisasi kegiatan organisasi seperti kepegawaian dan komunikasi seperti persuratan, email, chatting, dan video conference yang berbasis digital. COVID-19, Kemenq menambahkan fitur presensi online dengan geotagging, pelaporan tugas harian dan pengukuran beban kerja melalui fitur My Task, serta pilotasi. Selain itu, Kemenq mengubah pendidikan dan pelatihan dengan membangun Kemenq Learning Center generasi 2 yang berbasis online, di mana pada semester 1 2020 telah terdapat sebanyak 226.000 peserta pelatihan
yang artinya meningkat 748% dibandingkan periode yang sama di 2018. Terkait dengan inisiatif yang bersifat antara lain, layanan digital Kemenq. Layanan ini bertujuan membangun platform layanan digital yang terintegrasi sebagai bagian dari omnichannel service Kemenq, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan Kemenq tanpa harus datang secara fisik ke kantor pelayanan. Integrasi proses bisnis penganggaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mempersingkat mata rantai semakin cepat, transparan, dan reliable. Satu, layanan data Kemenq bertujuan membangun single source of truth di Kemenq yang membantu bagi proses penyusunan kebijakan yang berbasis data. Shared service dan governance bertujuan membangun sistem pembayaran common expenses dan penerapan platform pembayaran yang membantu mempersingkat proses, meningkatkan transparansi, dan sistem. Setiap tahunnya, para pimpinan Kemenq melakukan proses diskusi reguler untuk mereview dan mengevaluasi implementasi inisiatif strategis yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting lagi, melakukan review terhadap tantangan berikutnya yang akan dihadapi organisasi, dan mengambil keputusan dan komitmen bersama untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam mengantisipasi setiap tantangan baru yang muncul. Kemenq juga survei pegawai dan melaksanakan town hall meeting untuk terus menggali input dan ide para pegawai dalam memperbaiki dan terus menyempurnakan cara kerja di Kementerian Keuangan. Oke. Nah, itu tadi mengenai apa yang ada di Kemenq ya. Oke, kita lanjut. Nah, dulu juga ada namanya budaya kerja Kemenq di tahun 2013 information satu hari satu. Jadi sebelum meeting itu 2 menit sebelumnya, 3 salam setiap hari, selamat pagi ya. Lalu rencanakan, kerjakan, monitor, dan tindak lanjuti. Lalu ada 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan kerja yang dibudayakan di tahun 2013 yang sampai sekarang sebenarnya masih juga sering digaungkan. Nah, itu adalah kode etik yang diatur dalam PMK 190 tahun 2018 tujuannya untuk mencegah pelanggaran disiplin pegawai Kemenq, menjaga martabat dan kehormatan PNS di lingkungan Kemenq dan ketentuan nomor 5A tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini beberapa hal yang contoh ya pengaturan di kode etik. Kalau tadi kan kita cerita tentang nilai gitu ya, nilai-nilai Kemenq. Nah, nilai Kemenq itu diturunkan dalam kode etik Kemenq. Itu tadi udah ada definisinya, butirnya, yang fokus utamanya apa gitu ya. Lalu kita atur mengenai kode etik dan kode perilaku pegawai. Nah, kode etik dan kode perilaku juga dikategorikan berdasarkan nilai-nilai Kemenq tadi 5 nilai: integritas, profesionalisme, sinergi, dan kesempurnaan. Jadi contohnya integritas itu ada nilai yang terkait tidak wewenang, tidak pantas secara etika dan moral. Misalnya masalah perjudian gitu ya. Jadi pelanggarannya melakukan miras dan perjudian. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sana tanpa surat kena hukuman. Karena sebetulnya gini, mungkin teman-teman nggak minum gitu ya, nggak melakukan judi, tapi citra itu akan merusak baik Kemenq gitu ya. Ngapain nih orang ke sini
kecuali kalau ditugaskan karena misalnya ada yang dilakukan, nah itu possible. Tapi kalau misalnya enggak, maka nanti bisa dikenakan sanksi. Lalu tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan misalnya ketemu wajib pajak di restoran atau apa gitu. Nah, padahal yang ketemu adalah di kantor gitu ya. Nah, hal seperti itu kalau nggak ada penugasan mendapatkan sanksi moral. Sanksi yang hukuman disiplin ya, disiplin. Jadi, kalau misalkan yang, apa namanya, cuma sanksi yang bayar sendiri-sendiri gitu ya, itu nanti akan ada sanksi ya, ketahuan bahwa ada transaksi lain yang dilakukan, maka akan kena hukuman disiplin. Dalam hal profesionalisme juga gitu ya, misalkan terlambat menanggapi gitu, nah itu bisa kena sanksi. Menyebarkan informasi yang sifatnya konfidensial itu ada disiplinnya gitu ya. Andin, Nah, yes, maaf. nggak jelas ya? Iya, Bu. Nah, harus share lagi nih, share ulang bentar. Mungkin ini Bu, izin Bu. Optimize-nya ya. Iya Bu. Oke, sebentar ya, saya share ulang ya. Nah, ini tadi yang integritas, tapi memang secara tulisan memang nggak terlalu jelas juga. Tadi integritas dan profesionalisme sudah, lalu yang selanjutnya itu sinergi. Nah, sinergi ini misalkan rekayasa foto, menyebarkan foto-foto yang melanggar kesusilaan di dunia maya gitu. Nah, itu ada sanksinya. Nah, terkait dengan pelayanan juga misalkan ada kita karena nggak sabar sama wajib pajak terus kita melakukan kekerasan fisik gitu. Nah, itu bisa jadi juga nanti ada sanksinya. Terkait dengan kesempurnaan, misalkan kita kan ada kewajiban untuk melaporkan laporan kekayaan gitu ya, melaporkan laporan kekayaan, laporan LHKPN gitu. Nah, itu kita kalau nggak melaporkan juga akan kena sanksi. Karena kan sebetulnya kalau kenapa sih harus melaporkan? Karena memang negara perlu tahu sih sebenarnya kita itu menjadi indikasi orang ini kira-kira melakukan kecurangan atau enggak gitu ya, itu menjadi indikasi. Kalau misalkan dia cuma PNS kok secara laporan harta kekayaan kok dia banyak gitu. Nah, itu perlu diselidiki. Oh, karena dia dapat hibah gitu ya, warisan atau apa gitu. Nah, itu perlu dilihat lagi gitu ya. Nah, Kementerian Keuangan telah memiliki nilai-nilai dan kode etik dan kode perilaku gitu ya. Nanti kita lihat kasusnya di sini. Nah, tapi sebelumnya kita mungkin akan ke sini dulu. Oke. Nah, ini udah pernah saya share belum ya teman-teman ya, yang ini ya? Belum Bu. Wah, Belum. Oke, kita akan ini Bu ya. Spin. Kalau spin udah Bu, tapi nggak tahu isi dalamnya. Kayaknya belum deh Bu. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mengulang nggak apa-apa ya, nanti kita iniin lagi. Oke Bu. Oke, kita ini lagi ya, kita coba supaya. Jadi kan tadi teman-teman sudah belajar mengenai ini layarnya udah jelas kan ya kalau sekarang ya? Jelas, Bu. Jelas Bu. Oke, tadi kan teman-teman kita sudah belajar mengenai nilai-nilai Kemenkyu. Nah, penjelasan dari saya aja tuh nggak cukup. Nanti saya pengen tahu juga mengenai teman-teman tuh gimana sih memahami value dari Kemenkyu ini gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama nanti mungkin kalau ada yang mau duluan silahkan, kalau enggak saya. PC Bu, PC. Gimana? PC-nya Bu. PC-nya siapa? Mirna. Mbak Mirna, silakan Mbak Mirna, udah ditunjuk sama Mbak Anissa. Silakan Mbak Mirna.
Mm-mm. 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 Terus, mm-mm. Oke. Pernah nggak nemuin game kayak gitu? Oh, truth or dare ya, ya bisa juga itu. Oke. Jadi bisa pakai game juga ya. Kalau kita ini banyak sih sebenarnya game-game yang dilakukan yang mungkin KPK keluarkan untuk ngomongin tentang kejujuran ya, gitu. Nggak cuma untuk kita yang dewasa, tapi juga buat anak-anak itu juga ada juga. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Mbak Mirna boleh pilih orang ya nanti habis ini. Jangan balas dendam. Dendam nggak baik, Mir. Silakan. Absen 22. Siapa? Saya Bu, Naufal Bu. Mas Naufal, silakan Mas Naufal. Dibuka dong ininya, videonya. Bu. Silakan Mas Naufal. Buat saya perbedaan apa Mas? Iya. Menurut saya itu perbedaan itu gimana ya Bu? Kan nggak semua orang itu sama. Pasti ada yang beda misalnya dari latar belakangnya atau suku atau bahasa, atau misalnya kalau seperti pembahasan kemarin tentang perbedaan pendapat gitu Bu. Jadi menurut saya itu perbedaan itu justru bisa malah menjadi untuk gimana ya? Untuk saling melengkapi gitu Bu. Oke. Bisa untuk melengkapi karena setiap orang berbeda ya gitu. Iya. Pernah nggak berbeda pendapat sama orang? Iya Bu, pernah Bu. Gimana? Jadi kalau mungkin ada perbedaan pendapat gitu misalnya dalam tugas kelompok gitu ya Bu. Jadi tentunya kita harus mendiskusikan gitu Bu, mengkomunikasikan antar pendapat itu Bu. Jadi harus kita diskusikan mana yang paling baik di antara perbedaan pendapat itu Bu. Jadi harus kita pilah-pilah lagi Bu. Dan dipertimbangkan antara satu sama lain Bu. Jadi semuanya harus seperti menjadi masukan gitu Bu. Oke, jadi harus dilihat dulu ya gitu ya, perbedaan pendapat itu seperti apa. Soalnya bisa jadi juga baik juga kan ya pendapat yang berbeda itu gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Saya ini lagi ya Mas Tova, boleh pilih orang Mas? Mau pilih siapa Mas? Alif Bu. Siapa? Alif. Alif. Absen 1. Oke Mas. Absen 1. Silakan Mas Alif. Bentar ya. Silakan Mas Alif. Ibu saya cewek, Bu. Kenapa? Saya perempuan. Oh, Mbak Alif. Sorry Mbak Alif. Ya. Gak apa-apa, Bu. Namanya guru. Menurut saya itu guru terbaik dalam hidup saya tuh, menurut saya pengalaman sih Bu. Karena belajar dari pengalaman itu kadang juga susah dan
secara nggak sadar kayak selalu terulang gitu Bu. Tapi kadang kalau dengan pengalaman itu kayak kita jadi lebih tahu gitu kayak apa yang harus dilakuin selanjutnya kayak gitu. Itu menurut saya sih Bu. Misalkan apa nih? Pernah kejadian apa nih? Saya tuh orangnya ceroboh Bu. Jadi kayak nggak teliti gitu. Itu sering banget. Bahkan dari kecil, dari SD pun saya kayak pernah apalagi kayak saya pernah itu Bu, waktu ujian AKM semester 4 kemarin saya tuh salah baca perintah soal gitu. Jadinya nilainya harusnya bisa full tapi nilai saya jadi kurang banyak dan itu sepele banget gitu. Sampai sama dosennya tuh kayak kamu sayang banget gitu. Padahal jawabannya udah bener tapi salah baca perintah soal. Kayak gitu. Oke. Ya, udah berarti lain kali di ini lagi ya Mbak ya, hati-hati ya Mbak ya. Berarti harus diperbaiki tuh kalau yang kayak gitu-gitu ya. Jangan sampai salah lagi, sayang banget tuh. Iya Bu. Makasih ya Mbak Alif ya. Iya Bu. Mbak Alif silahkan pilih orang. Absen 15 Bu. 15, siapa tuh? Harisma. Harisma. Ya. Oke. Silahkan Mbak Harisma. Ya Bu. Cita-cita saya waktu kecil itu sempat pengen jadi koki Bu. Koki. Gara-gara Oke. suka lihat ini apa namanya koki cilik di TV. Jadi pernah Jadi karena apa namanya suka ini, terus gimana, masih diterusin nggak Mbak? Masih suka masak nggak sekarang? kalau masak masih suka sih Bu nyoba-nyobain gitu. Tapi kalau cita-cita kayaknya enggak. Kenapa Mbak? Enggak terlalu jago Bu, enggak gimana, enggak bisa belajar yang intens gitu loh Bu. Dan waktu kecil tuh cuma kayak gimana ya Bu? Cita-cita saya tuh sering gonta-ganti gitu loh Bu, enggak koki aja, pernah pengen jadi dokter, pernah pengen jadi arsitek, ganti-ganti gitu Bu. Masih galau ya? Iya. Menarik juga sih jadi koki sebenarnya ya. Cuman memang harus apa namanya beneran punya konsisten dan punya komitmen ya, karena juga nggak gampang kan jadi koki ya sebenarnya ya. Iya Bu. Tapi nanti Mbak Karisma tetap jadi koki sih di rumah ya. Iya Bu. Oke, makasih ya Mbak sudah sharing. Silakan Mbak pilih siapa yang akan dipilih Mbak. Absen 25. 25. Siapa 25? Ratna Bu. Silakan Mbak Ratna. Udah ya ini ya? Iya ini. Belum ya? Ntar dulu, saya spin dulu. Belum. Silakan Mbak. Kemampuan diri apa yang bisa ditingkatkan? Sebenarnya soal yang cukup sulit untuk saya jawab ya Bu, karena pribadi saya sendiri, saya bukan tipe kalau orang yang punya keahlian khusus di dalam satu bidang gitu. Saya kayak di semua tuh bisa, tapi nggak yang ahli banget gitu loh Bu. Oke, tapi ada nggak yang pengen pengen dikuasai gitu, yang pengen ditambah tuh apa gitu? Kalau itu ada Bu. Saya pengen ningkatin seni sih kalau bisa.
kayak Oh, dalam melukis. hal seni, melukis. Oke. Mm. Kenapa Mbak pengen melukis? Karena lihat lukisan orang, lihat orang jago melukis tuh kayak keren aja gitu. Kayak kok bisa gitu orang itu apa ya, punya imajinasi yang sebegitu tinggi terus dia tuangkan ke dalam kertas gitu. Sedangkan saya kayak kalau mau menggambar tuh kayak bingung, harus ngelihat dulu contohnya gimana. Sedangkan kalau orang itu kayak wow keren gitu. Jadi menurut saya orang yang jago melukis tuh pinter, imajinasinya keren. Imajinasinya bagus ya gitu. Ya mudah-mudahan nanti tercapai ya Mbak untuk bisa belajar melukis. Amin. Oke, jadi sebenarnya ini kan sebenarnya kita belajar tentang value, berarti itu dari sisi kesempurnaan ya Mbak Ratna juga ingin terus meningkatkan diri gitu ya. Mungkin ya emang melukis ada hubungannya sama pekerjaan, bisa jadi memang kaitannya nggak terlalu dekat ya, nggak direct gitu. Tapi sebenarnya misalnya orang kan sekarang banyak mewarnai, melukis itu buat stress relief gitu ya, jadi biar nggak stres gitu dari kantor. Masa di kantor udah kerja, di rumah juga kerja gitu ya kan, kayak nggak istirahat gitu. Tapi kalau kita doing something yang kita senang gitu ya, itu bisa mengurangi stres kita juga gitu ya. Oke, thank you Mbak. Silakan dipilih siapa yang mau menjadi berikutnya. Nah, nomor absen 5 kalau gitu, Bu. 5. Angka 5 terus nih dari tadi. Nomor 5 siapa nomor 5? Aziza, Bu. Mbak siapa? Sorry, nggak kelihatan. Aziza, Bu. Mbak Aziza. Oh, Ya. Mbak Aziza. Oke, Mbak Aziza. Silakan Mbak Aziza. Tantangan saat kerja sama dalam tim mungkin perbedaan pendapat itu ya Bu, kayak apa sih namanya, pasti dalam suatu kelompok itu ada perbedaan pendapat gitu. Nah mungkin untuk menyatukan pendapat itu yang agak ini ya tantangannya gitu Bu. Oke, terus gimana ya caranya supaya kita bisa mendapatkan kesepakatan nih dari adanya perbedaan pendapat itu? Mungkin saling menghargai lagi Bu, saling dari setiap orangnya itu ada perasaan untuk saling menghargai dan apa namanya menghormati keputusan kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya pendapat keputusannya udah diambil yang terbaik jadi dihargain kayak gitu loh Bu. Oke. Jadi harus hargai keputusan yang ini ya gitu ya. Tapi apa namanya kan nggak gampang ya Mbak sebenarnya tiba-tiba kita memutuskan sesuatu hal gitu. Sedangkan banyak ini gimana nih tipsnya? Caranya gimana sih gitu supaya orang tuh bisa dengan mudah menerima atau menghargai? Apa ya Bu? Dengan apa ya Bu? Lebih berlapang hati gitu Bu. Apa? Ketika berlapang dada ketika apa sih namanya? Apa ketika kayak apa namanya? Apa ya? Ketika apa namanya? Seseorang udah mengambil ke ya itu Bu, kayak berlapang hati gitu. Harus berlapang hati ya. Kalau ketua timnya harus gimana dong? Kalau jadi ketua tim atau ini deh gimana apa namanya supaya orang tuh mendorong orang berlapang hati gimana dong? Ayo. Gimana Bu? Maaf Bu. Kalau mendorong orang, jadi kan kita misalnya gimana sih supaya misalnya kita jadi ketua tim nih ya, terus gimana supaya orang bisa menerima dengan apa namanya berlapang hati gitu? Mungkin apa sih namanya dari ketuanya itu kayak merangkul sesama anggota kelompoknya gitu. Jadi kayak pertama
apa namanya, putuskan dulu kayak tujuan yang mau diambil itu sebenarnya apa. Nah, terus dari situ kan kayak jadi bisa diambil bisa di apa sih namanya? eh bisa ditentukan gitu loh Bu, apa yang mau eh apa yang mau dihasilkan gitu. Oke, oke, oke. Jadi harus dilihat tujuannya apa gitu ya, pakai arahkan dulu gitu ya Mbak ya. Oke, makasih Mbak Azizah. Kita lanjut ke berikutnya. Mbak Azizah, ada kandidat siapa yang berikutnya? eh siapa ya? Nomor absen 4 aja mungkin Bu. 4. Siapa nomor absen 4? Silahkan. Nomor absen 4, Mbak Auriska. Iya Bu, sebentar ini videonya, bentar Bu. Oke. Oke. Nasihat terbaik yang pernah saya dengar. Apa ya? Sebenarnya suara saya terdengar kan ya? Terdengar. Gimana Mbak? Kalau saya ini bukan nasihat sih Bu yang mau saya sampaikan. Jadi saya tuh pernah baca kayak motivasi Bu. Jadi kan pas itu tuh pas zamannya lagi nggak keterima SNM. Oh gitu. Habis gitu, tapi ini bukan nasihat Bu, nggak apa-apa ya Bu. Jadi kan saya kan pernah baca novel gitu. Nah terus di dalam novelnya itu tuh kayak ada karakternya kan. Nah karakternya itu kayak bikin akun Instagram gitu. Jadi yang mainin tuh ada orang gitu. Nah di dalam akun tersebut itu pas lagi pengumuman itu kan banyak yang kayak curhat gitu kan, masalah nggak keterima dan segala macam. Nah dia itu kayak ngasih nasihat gitu, kayak intinya kayak jangan putus asa, terus kayak ya intinya kayak gitu dengan caranya dia gitu. Nah anehnya buat saya itu kayak itu tuh ngefek banget buat saya gitu. Padahal kayak teman-teman atau orang-orang real life itu juga ngasih nasihat yang sama sebenarnya, cuman tuh kayak nggak ngefek gitu, malah yang ngefek dari itu karakter yang ada di novel itu tadi. Gitu sih Bu kalau saya. Jadi caranya mungkin ya, caranya itu menarik gitu ya. Jadi nggak menggurui gitu kali ya. Jadi mungkin kalau itu kan kita udah resisten dulu nih, apaan sih nih gitu. Tapi kalau ini nggak menggurui gitu ya Mbak. Jadi enak diterimanya gitu ya. Novel apaan Mbak? Di Wattpad sih Bu. Judulnya Non-Versation. Oh. Apa? Non-Versation. Non-Versation. Oke. Dari conversation tapi non-versation. Non-Versation. Oke. Oke, thank you Mbak. Mbak Uriska mau tunjuk orang, tapi habis ini kita keluar lagi karena 40 menitnya udah habis. Oh, nomor absen 20. Orang dulu. 20. Oke, kita keluar dulu ya, nanti kita masuk lagi. 20 ya, setelah ini ya, siap-siap ya.
Mas Ahsanul Alim, silahkan. Iya, Bu. Spesial momen hari paling melelahkan di Afghanistan. Menurut saya itu saat kuliah beberapa SKS. Sekitar Kuliah? Kalau nggak kuliah seharian gitu, Bu. Dari pagi sampai malam. Hari ini juga ya? Semester dulu. Hari ini enggak. Hari ini enggak, oke. Mana tuh kalau kayak gitu tuh? Gitu kan bukannya rutin ya, Mas ya? Ya enggak rutin, Bu. Cuma banyak pengganti gitu. Jadinya ya ya pada saat itu cuma nikmati aja sih, Bu. Kuliah seri pertama gitu. Jadi lama-lama dinikmati juga gitu ya? Iya, Bu. Terus kalau kayak gitu gimana tuh jedanya? Kan kalau dulu kuliah tuh kan pindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Kalau misalkan kalau nggak online ya, maksudnya kalau online kan kita bisa pindah kelas aja gitu ya. Maksudnya tinggal pindah ini aja gitu. Atau mungkin mekanismenya pakai WhatsApp atau pakai yang lain gitu kan nggak terlalu riuh ya untuk pindah satu ke tempat lain. Nah kalau misalnya ini harus pindah lagi ke tempat lain gimana tuh? Biasanya ada jedanya nggak sih, berapa lama, setengah jam ya? Maksudnya pindah ruangan, pindah bangunan gitu, Bu? Gimana? Pindah dari satu gedung ke gedung yang lain kan biasanya tempatnya berbeda ya? Oh iya, dulu sekitar berapa menit ya? 10 apa 15? Kita segitu, kalau nggak salah, Bu. Dulu tuh di atas, karena banyak jadwal seharian gitu, terus masing-masing PIC membuat agar di gedung yang dekat gitu, Bu. Jadi nggak terlalu lelah untuk ganti gedung. Oh gitu, oke. Ya, oke ya, semangat ya. Tapi tetap bisa semangat kan ya, Mas? Gimana IPK? Aman? Sampai saat ini alhamdulillah aman, Bu. Alhamdulillah, oke. Oke, kita lanjut lagi. Mas Ahsanul mau pilih siapa? Ketua kelas deh. Siapa ketua kelasnya? Ya, Bu Reza. Mas Reza. Oke, Mas Reza. Kita lihat ya Mas Reza ya. Gimana Mas Reza? Paling kesel kalau lagi ngerjain tugas ada apa gitu? Apa ya? Kalau ngerjain tugas, kalau yang paling kesel ya kalau nggak tahu jawabannya, Bu, itu yang paling kesel. Jadi Paling kalau cari jawaban. ya maksudnya kalau pas ngerjain terus mentok gitu nggak tahu jawabannya apa gitu kan, Bu. Nah itu ya kesal sih, Bu. Oke, terus gimana dong kalau mentok itu? Ya biasanya tanya teman-teman yang bisa gitu, gimana caranya gini gitu. Oke. Ya itu sih, Bu. Sama teman ya berarti ya. Kan juga Iya, ada kelompok belajar juga, bisa nanya sama mereka juga kan ya? Iya, Bu. Kadang juga kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalnya temennya nggak tahu juga gimana? Ya, itu juga repot. Kalau sama-sama nggak tahu juga, ya gimana ya, kadang pasrah. Pasrah nggak ngertiin tugas dong jadinya. Ya, adanya sih, Bu, kalau nggak tahu.
bisanya ya. Iya. Apa sih misalnya yang pernah nggak bisa gitu? Kalau yang sekarang baru-baru aja ya tugas HLK itu cari kayak apa ya Bu, namanya WACC itu Bu. Nah, disuruh analisis yang perusahaan langsung kan disuruh nyari WACC-nya ya saya kalau dikasih di soal kan Mas kayak gitu kan Bu, dibuat simpel lah kalau kayak ya kalau laporan keuangan kan yang agak itu agak ribet ya itu susah di situ cari-carinya itu dapatnya ini dari mana gitu. Oh, I see. Oke, yang kayak gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa lah ya Mas ya untuk ini. Oke, ya jangan kesal tapi gimana caranya. Tapi tadi kan Mas Reza kan berarti mencari solusi ya dengan nanya ke orang gitu ya. Terus apa namanya ketemunya gitu ya. Mungkin bisa diskusi juga sama temennya gitu ya supaya dapat solusi dari gimana ngerjain tugasnya gitu ya. Oke, thank you Mas. Mau nunjuk siapa nih Mas? Absen 17 aja Bu. Oke, 17. Silakan absen 17. Iya, halo Bu. Apa suara saya terdengar? Oke, Mbak Made Ayu. Apa Mbak masukan untuk PKN STAN? Waduh. Apa ya masukan? Ya, saya laporin, enggak? Waduh. Oh, enggak kan? Ini di record ya? Aduh. Ya. Masukan. Apa Mbak? STAN. Apa sih yang perlu diperbaiki dari PKN STAN? Apa ya Bu? Kok nggak kepikiran apa-apa ya? Sebentar Bu. Masa nggak ada? Perfect banget memang PKN STAN tuh. Enggak. Mungkin dalam memberi kepastian untuk siswanya ya Bu. Kan sekarang lagi beredar mungkin teman-teman juga tahu untuk yang penempatan kemen sama non kemen itu kayak gimana kan banyak nggak kepastian terus kadang informasinya suka simpang siur juga gitu Bu. Diperbaiki untuk penyampaian informasinya. Oh, jadi lebih transparan gitu ya Mbak ya? Ya Bu, seperti itu mungkin. Oke, jadi mungkin saya coba jawab ya. Ya mungkin sebenarnya teman-teman tuh mau dari ini ya untuk terkait penempatan mau transparan, cuman memang butuh proses yang mungkin belum bisa dijelaskan adalah Kemenkyu perlu melakukan kayak kerjasama dulu, perjanjian kerjasama dulu dengan institusi yang akan dituju gitu ya. Jadi memang proses itu kayaknya belum selesai. Jadi untuk bisa menempatkan teman-teman itu masih belum pasti gitu karena kita harus melihat untuk kerjasama dulu kebutuhan mereka seberapa gitu ya baru nanti plotting orangnya gitu sih. Jadi ya sabar ya nanti mungkin masukannya saya simpan nanti kalau bisa saya sampaikan akan saya sampaikan. Makasih ya Mbak Made ya. Sama-sama Bu. Oke Mbak Made silahkan mau pilih siapa? Mungkin absen 14 mungkin Bu. 14? Iya. Oke, absen 14? Hadir Bu. Oke Mas Kevin.
Oke, apa itu profesionalisme, Mas Kevin? Profesionalisme itu bekerja dengan tuntas, Bu, dengan kompetensi yang terbaik, dengan penuh tanggung jawab dan komitmen, Bu. Menurut saya sih itu, Bu. Oke, contohnya apa contohnya? Contohnya mungkin kayak ini ya, Bu. Sekarang kan ada suatu pemain bola, Bu, pingin pindah itu, Bu. Namanya Paul Pogba itu, Bu. Nah, dia tuh dapat bayaran banyak itu, Bu, dari klub lain. Tapi dia masih berada dalam suatu klub. Nah, dia tuh dia sekarang masih melakukan yang terbaik untuk klub yang saat ini. Walaupun nanti dia tuh akan pindah gitu, Bu. Jadi dia tetap komitmen terhadap kontraknya, sisa kontraknya itu. Jadi dia tetap melakukan performa yang terbaik untuk klubnya yang saat ini. Mungkin itu, Bu. Oke. Jadi punya komitmen ya gitu ya, dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya gitu ya. Tadi kan dia masih stay di situ ya, dia harus responsible gitu ya. Begitu juga nanti Mas Kevin ketika ditempatkan di suatu tempat, terus nanti akan dipindahkan, diselesaikan dulu tanggung jawabnya gitu ya Mas ya. Transisi nanti baru pindah ke tempat lain gitu ya Mas ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, thank you Mas Kevin. Silakan Mas Kevin tunjuk siapa? Sekarang jam 16, mungkin absen 6, Bu. Absen 6. Absen 6. Siapa ya? Nggak ada. Absen 6. Siapa? Nggak ada di sini. Absen 6. Absen 6. Nggak ada. Teman-teman. Halo, Ibu. Lagi gangguan. Ya. Halo, Ibu, maaf jaringannya jelek. Oh, Mbak Katarina. Oke, Mbak Katarina. Oke, kita spin dulu ya, Mbak. Iya. Silakan, Mbak. Contoh pemimpin yang melayani. Itu di saya masih muter. Oh, iya, maaf. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Silakan. Menurut saya, pemimpin yang melayani ya, pemimpin yang nggak diem-diem aja gitu loh, Bu. Jadi dia lebih terbuka dan transparan. Kayak dia selalu kayak selalu live report gitu apa yang lagi dia kerjakan, terus apa yang bakal dia kerjakan. Menurut saya yang seperti itu sih. Siapa, Mbak? Contohnya, Mbak? Kalau saya suka melihat Pak Ridwan Kamil. Menurut saya dia contoh pemimpin yang baik. Melayani ya, Mbak ya? Iya. Melayaninya gimana, Mbak, Pak Ridwan Kamil? Karena dia kayak, bahkan kalau misalnya dia post foto gitu, Bu, terus di Instagram, terus ada yang komen tentang apa gitu, keluhan, dia sering, gak jarang dia balesin gitu loh, Bu. Nanti akan diurus. Jadi menurut saya ya, dia cekatan, benar-benar menampung aspirasi dari rakyat. Oke. Thank you Mbak Katarina. Ya itu salah satu contoh ya, teman-teman ya. Pemimpin sekarang tuh banyak yang mereka mau terbuka terhadap masukan gitu ya. Jadi harusnya kita bisa meniru hal yang seperti itu. Oke Mbak Katarina, thank you. Mau tunjuk siapa Mbak selanjutnya? Mbak Katarina, mau tunjuk? Mbak Katarina.
Mbak Katarina. Karena Mbak Katarina nggak terdengar suaranya. Saya yang pilih ya, 21 karena tahun ini 2021. Mas Faisal. Ya Bu, halo. Silakan Mas Faisal. Melayani artinya apa Mas? Melayani itu membantu, gini Bu, kalau menurut saya itu membantu keperluan orang lain dengan sepenuh hati Bu, kalau menurut saya. Oke, membantu keperluan orang lain dengan sepenuh hati. Pernah melayani? Ya, membantu melayani mungkin itu Bu. Pernah di semester kemarin ada ikut nyelenggarain satu kegiatan gitu Bu, semacam kegiatan. Oke, terus Mas tugasnya Mas Faisal ngapain? Kebetulan saya waktu itu juga ikut jadi panitia Bu. Oh, jadi panitia ikut ya bantu menyukseskan acara tersebut gitu. Oke. Jadi selama jadi panitia sikapnya Mas Faisal gimana nih? Jadi kan kemarin itu acaranya mahasiswa di daerah saya itu ngadain semacam tryout gitu Bu, buat adik-adik SMA. Nah, kalau tugas saya kebetulan waktu itu bagian tiket Bu. Jadi kalau misal ada yang mau beli atau tanya-tanya mengenai rangkaian acaranya gimana, terus kalau mau beli itu ketemunya di mana, itu lewatnya saya Bu waktu itu. Oh gitu. Jadi Mas Faisal ini ya beneran memberikan pelayanan ya. Ramah nggak Mas? Insya Allah Bu. Tanggap nggak? Biasanya orang kayak gitu harus tanggap, harus cekatan, harus cepat balas reply-nya kayak gitu-gitu, itu dilakukan nggak? Iya, insya Allah. Kebetulan waktu itu kan lagi liburan juga bukan banyak waktu longgar gitu. Oke. Jadi nggak keganggu sama kegiatan yang lain. Oke, jadi bisa ya fokus ya. Iya, insya Allah Bu. Oke, thank you Mas Faisal untuk sharingnya. Mas Faisal mau pilih nomor berapa atau siapa? Absen 23 Bu. 23. Iya Bu, saya. 23 itu siapa Mbak? Nur Anissa. Mbak Nur Anissa. Oke, Mbak Nur Anissa. Silahkan Mbak Nur Anissa, 5 tahun lagi mau menjadi apa? 5 tahun lagi saya ingin menjadi apa ya Bu? Setidaknya dalam lingkup kecil saya akan menjadi pegawai yang bisa menginspirasi teman-teman saya di sekeliling saya Bu. Oke, pegawai yang menginspirasi, caranya? Mungkin dengan menerapkan nilai-nilai yang ada di instansi di mana saya bekerja, misalnya kalau di Kemenkeu berarti harus terus menerapkan nilai-nilai Kemenkeu, kemudian bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan juga orang lain itu artiannya luas Bu, bukan cuma teman tapi juga dengan atasan dan kolega-kolega yang lain gitu Bu. Oke, realnya gimana nih? Kalau tadi kan saya dengarnya masih normatif ya.
Ya. Apa sih yang bakalan ditunjukin sama Mbak Nur Anissa gitu? Misalnya contohnya ini Bu, saya ambil satu nilai Kemenku ya Bu, misalnya profesional. Nah di situ nanti saya ketika diberikan sebuah tugas akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan, sehingga nanti bisa menginspirasi teman-teman bahwa setidaknya bekerja itu harus seperti ini gitu Bu. Oke. Harus bisa menjadi contoh ya Mbak ya, berarti ya. Karena menurut saya manusia yang bermanfaat itu, manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat dan bisa memberikan Luar contoh yang baik biasa. gitu. Oke, thank you Mbak untuk sharingnya luar biasa ya. Nanti mudah-mudahan Mbak Nur Anissa bisa tuh sama apa yang tadi udah disampaikan ya, bisa menjadi orang yang menginspirasi, pegawai yang menginspirasi, bisa bermanfaat buat orang di sekitarnya gitu ya, beneran menunjukkan sikap profesionalisme gitu ya Mbak Nur Anissa ya. Oke, Mbak tunjuk satu orang Mbak. Nomor absen 3. Nomor absen 3. Saya, Bu. Mbak Aprilia, oke. Silakan Mbak Aprilia. Cara terbaik supaya tetap kompak dalam tim. Mungkin yang paling mendasar itu saling mendengarkan ya, Bu ya. Oke. Soalnya kalau misalnya kita ingin ngomong terus, kan tidak bisa mendengarkan yang lain gitu, Bu. Kan kita nggak bisa ngomong sambil mendengarkan gitu, Bu. Jadi nanti kalau misalnya ngomong sama-sama ngomong doang, nanti kan ketabrak. Jadi malah nggak kompak timnya. Oke, jadi harus bisa saling mendengarkan. Pernah nggak kejadian Mbak, di tim malahan nggak berjalan secara efektif karena semua orang pengen punya peran gitu atau pengen ngomong gitu? Sebenarnya nggak kejadian langsung Bu, tapi cuma dulu itu pernah ada kayak kegiatan gitu kan Bu, diklat. Nah diklat itu disuruh ada satu orang ditutup matanya, dia disuruh jalan tapi ngikutin sama perintah dari teman-temannya. Jadi ketuanya yang ditutup matanya disuruh jalan, diperintah, tapi anggotanya yang merintah. Jadi kayak ngomong semua kan Bu, jadi ketuanya bingung mau ngikutin yang mana kayak gitu sih. Oke. Ternyata dari simulasi itu jadi memang kelihatan ya ketika kita malahan semua orang punya peran dalam arti kan ada masanya orang itu punya peran masing-masing ya gitu. Tapi ketika semuanya tuh mau ngomong gitu malahan jadinya nggak bisa membuat kompak gitu ya dan nggak bisa mencapai tujuan karena memang pada waktu itu harusnya bisa satu-satu gitu ya, satu orang bisa menyampaikan nanti gantian siapa gitu ya. Jadi ada pembagian tugasnya mungkin ya Mbak ya. Iya Bu. Oke. Thank you Mbak Aprilia untuk sharingnya. Mbak Aprilia silakan pilih orang. Yang belum 24 kayaknya belum ya Bu. 24 belum. Iya, Bu. Mbak Putri Yolanda, oke. Hari yang tidak terlupakan selama di PKN STAN. Mungkin waktu dinamika hari terakhir sih Bu, yang paling saya ingat. Jadi waktu itu kan kita itu peserta dinamika itu kan kayak disuruh baris gitu Bu. Itu waktu itu kayak lagi ada evaluasi dari P2 dari panitia kedisiplinan gitu. Nah, terus waktu itu posisinya itu saya itu dapat barisan yang paling pojok gitu Bu. Jadi bener-bener yang paling ujung gitu lah. Jadi saya benar-benar bisa ngeliatin ngamalin semua barisan gitu. Nah dari situ tuh saya tuh kayak belajar beberapa hal gitu Bu. Yang pertama saya tahu kalau semua orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Karena ketika itu
banyak banget yang tumbang, banyak banget yang pingsan gitu Bu. Jadi ada yang baru beberapa menit udah pingsan. Jadi pokoknya tuh panitia tuh pada sibuk bolak-balik ngurusin yang tumbang gitu-gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kan di bagian belakang itu ada rombongan yang kayak lagi kena hukuman kedisiplinan gitu Bu. Dan waktu itu ada kasus yang kita nggak tahu kasusnya apa, tapi kata panitia itu kasusnya itu kayak harus dipecahin gitu, harus tahu siapa yang buat kesalahan itu gitu. Tapi nggak ada yang mau ngaku. Jadi saya dengar kalau panitia itu kayak minta untuk ada yang ngaku gitu Bu. Tapi ketika itu benar-benar nggak ada yang ngaku sampai panitia itu marah-marah. Terus yang di rombongan yang dihukum itu kayak ada yang nangis, ada yang ya pokoknya pada ini semua lah. Jadi dari situ saya belajar ya emang kita harus ngakuin kesalahan kita sih Bu, supaya kita nggak ngerugiin orang lain. Itu saya ingat banget sih Bu. Oke, good point Mbak. Jadi memang kita harus, kalau misalnya kita harus jujur ya, misalnya ya harus bisa menyampaikan ya, meskipun itu hal yang nggak gampang gitu ya, yang mungkin ada konsekuensinya, tapi justru mungkin dengan itu nggak menimbulkan masalah lain lagi gitu kan ya Mbak ya. Oke, thank you Mbak Putri Yohanda. Nah, cuman waktunya udah mau habis. Yang belum dapat giliran, minta tolong jawab pertanyaan saya dalam chat. Saya tunggu sekitar 3 menit atau 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Yang belum dapat giliran tadi kayaknya sekitar 16 orang ya, berarti yang belum sekitar berapa? 9. Kenapa? Kenapa dianggap jujur? Kenapa dianggap jujur? Harus sama alasannya ya. Izin mau menjawab alasannya juga Bu. Silahkan. Jadi kenapa ibu jujur? Pasti kan seorang ibu itu mau ngasih contoh juga buat anaknya, biar anaknya itu nggak bohong. Jadi biar apapun kondisinya bisa jujur sama siapapun, kapanpun dan dimanapun. Oke. Emang ibu-ibu nggak pernah bohong ya? Ayo kamu makan dong, nanti kalau nggak makan nasinya nanti dimakan sama ayam loh. Oke. Jujurnya beda konteks Bu. Itu jujurnya buat kebaikan anaknya. Oke, siap. Silakan ditulis jawabannya dalam chat ya. Sambil kita foto dulu, boleh saya harus ngisi itu soalnya. Ngisi apa namanya? Dan ini udah mau habis juga pas waktunya. Minta tolong kita foto sebentar ya. Untuk minggu depan minta tolong, kemarin saya udah share ke Mbak Mirna ya kayaknya. Jadi kan ada etiket yang harus dilakukan. Nah, kemarin saya masih galau. Nah, kalau menurut saya sih nanti live Zoom. Jadi nanti teman-teman bisa role play. Saya pernah melakukan ini sebelumnya dan berhasil gitu ya. Nanti teman-teman silahkan cari cara yang kreatif gimana supaya bisa workable gitu ya dilakukan. Jadi etiket gimana sih kita bisa. Jadi gimana sih etiket itu bisa dilakukan gitu ya. Silahkan nanti dengan timnya mempersiapkan diri untuk role play-nya ya. Gitu. Kemarin sudah saya kirim ya Mbak Mirna ya kayaknya ininya ya apa saja yang harus disiapkan. Oke. Jadi minta tolong sama nanti ada tugas satu lagi nanti saya share melalui Mbak Mirna aja. Oke. Kita foto dulu sebentar. 1, 2. Oke, thank you teman-teman. Sudah dijawab semua yang ada di chat? Oke.
Ibu, karena kalau mengungkapkan sesuatu apa adanya tanpa dibumbui. Musuh saya karena memberitahukan kekurangan. Ibu adalah orang yang apa adanya, saya sendiri karena orang lain saya nggak tahu banyak bohongnya atau tidak. Diri sendiri karena tidak bisa membohongi diri sendiri. Ya, oke. Masih ada yang mau jawab nggak? Sebelum saya tutup nih roomnya. Nanti kalau nggak ini bisa chat saya ya. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa yang tadi itu tugasnya ya untuk etiket silakan dibagi orangnya. Saya udah info lewat Mbak Mirna juga, dipersiapkan nanti kita role play minggu depan. Oke, thank you ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan juga untuk mengikuti perkuliahan lainnya. Tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Yo.